Shalom, selamat pagi rekan-rekan saya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan dimanapun mengikuti acara ini. Saya harap rekan-rekan diberkati dan diberi sukacita pada pagi hari ini, bahkan sepanjang kehidupan. Sebab Tuhan ada beserta kita, Dia sumber sukacita, amin. Ungkapan mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Sudah jadi judul lagu ya. Tapi saya nggak tahu badai COVID ini berlalu enggak. Itu saya. Tapi banyak yang percaya badai COVID akan berlalu. Apapun juga itu. Tapi kita tetap bersyukur, amin. Pagi hari ini juga kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa menghirup udara di bumi. Dan ini ada kesempatan untuk kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama kita diberi nafas kehidupan. Kita mau bersyukur, kita lihat matahari masih terbit, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada kita. Haleluya. Silakan musik mengungkapkan hal ini. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, pujilah dan janganlah lupakan akan kebaikannya. Biarlah nyanyian pengakuan kepada Yesus Kristus akan terus selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah nama-Mu yang kudus. Bahkan saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memuji-Mu. Ribuan tahun sampai selamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa pagi Key of the Day. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai ayat 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Karena teks ini cukup panjang, Saudara, saya akan bacakan beberapa bagian saja dari bagian firman Tuhan ini. Saudara, silakan Saudara menyimak teks ini. Lukas pasal 24 ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Saya lompat ke ayat yang ke-25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias yang harus menderita semuanya itu untuk dapat masuk ke dalam kemuliaannya? Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pada era tahun 1980-an, ada salah satu lagu yang cukup populer pada waktu itu. Saudara, lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita berkebangsaan Malaysia. Namanya Sheila Majid, saudara. Saya tidak tahu, saudara tahu atau tidak. Kira-kira lagu apa yang dipopulerkan oleh Sheila Majid ini? Saudara, mungkin beberapa saudara bisa searching, saudara, lagu itu adalah Antara Anyer dan Jakarta. Lagu ini, saudara, begitu populer pada waktu itu. Di tahun 1980-an lagu ini booming, saudara. Ada banyak orang menyanyikan, memutar lagu ini. Bahkan sampai hari ini lagu itu tetap diputar ulang, tetap dipentaskan, saudara. Karena memang kalau kita perhatikan, saudara, lirik lagu ini memang begitu indah. Saudara, izinkan saya mencoba mengutip bagian referennya, saudara. Dikatakan, antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta kisah cinta 3 malam. Kan ku ingat selamanya antara Anyer dan Jakarta. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga ada kisah cinta antara Anyer dan Jakarta. Tapi saudara, lagu ini sangat menarik. Bahkan saya pun sangat suka dengan bukan hanya lirik tapi melodi yang ada dalam lagu ini itu begitu indah sekali, saudara. Saudara, pada waktu saya mendengar dan membaca lirik lagu ini, saudara, saya menduga, saudara, bahwa lagu ini ditulis oleh Odi Agam bukan semata-mata hanya untuk menyampaikan pesan tentang betapa indahnya suasana pemandangan pantai Anyer di Selat Sunda. Bukan, saudara. Saudara, saya cukup yakin bahwa lagu ini juga dituliskan oleh Odi Agam, yaitu untuk memberikan sebuah gambaran kenangan yang begitu indah, pengalaman cinta yang begitu indah, yang tidak terlupakan dari sepasang muda-mudi, saudara. Dalam perjalanannya menuju antara Jakarta dan Anyer, saudara, mereka mengalami perjalanan cinta, pengalaman kenangan yang begitu tidak terlupakan, saudara. Itu sebab kemudian dituliskan dalam lirik Antara Anyer dan Jakarta ini, saudara. Nah, saudara, apa hubungannya dengan teks yang kita baca tadi? Saudara, hubungannya adalah serupa, tapi tidak sama, saudara. Saudara, kisah antara Anyer dan Jakarta dengan kisah antara Yerusalem dan Emmaus ini punya keserupaan, saudara. Saudara, dua kisah ini menceritakan sebuah kisah pengalaman perjalanan yang indah yang juga tidak terlupakan. Baik Anyer dan Jakarta dan Yerusalem ke Emmaus. Saudara, dua-dua kisah ini menceritakan tentang perjalanan yang begitu memorable, saudara. Yang terjadi dari satu dari sepasang anak muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Tetapi satu lagi dari sepasang murid Tuhan Yesus. Saudara, menarik sekali kalau kita perhatikan dalam catatan Lukas mengenai kisah perjalanan Yerusalem ke Emmaus ini, saudara. Saudara, kita bisa melihat bagaimana pengalaman yang dialami oleh dua murid Yesus ini, saudara, begitu mengesankan bagi mereka, saudara. Kalau saudara lihat di dalam ayat ke-32, dikatakan di sana, Lukas menuliskan bahwa pada waktu mereka sedang menempuh perjalanan Yerusalem ke Emmaus, hati mereka dikatakan berkobar-kobar. Mereka penuh dengan semangat. Mereka meluap-luap sukacitanya karena mereka mengalami sebuah perjalanan yang begitu indah. Percakapan yang begitu luar biasa. Hidup mereka seakan-akan dibakar kembali, saudara.
Saudara perhatikan begitu luar biasa. Tapi menariknya saudara adalah dalam perjalanan antara Yerusalem ke Emmaus itu, dalam perjalanan yang begitu luar biasa itu saudara, selama perjalanan itu, dua murid ini tidak mengenal dengan siapa dia mengalami perjalanan itu saudara. Dia tidak tahu dikatakan sosok yang sedang berjalan bersama dengan mereka, sosok yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Saudara bisa perhatikan dalam perjalanan itu ada seorang yang datang menghampiri mereka dan kemudian bercakap-cakap sampai ke Emmaus. Nah pada waktu mereka berjalan dan bercakap-cakap, murid-murid ini tidak kenal dengan sosok orang ini saudara. Saudara kalau saya perhatikan di dalam catatan ini dikatakan ayat 16 oleh Lukas. Kenapa mereka tidak kenal? Karena ada sesuatu ternyata itu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak bisa mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak bisa kenal siapa yang sedang berjalan bersama dengan mereka sampai ke Emmaus. So pertanyaannya, sesuatu apa yang menghalangi mata mereka? Sampai dua murid ini tidak kenal sosok yang sedang berjalan bersama dengan mereka, yaitu Yesus gurunya, saudara. So bagi saya, saudara, so ini cukup lucu, saudara, cukup aneh, saudara. So beberapa penafsir mencoba mengatakan begini, ya kemungkinan dua murid ini tidak tahu bahwa sosok yang sedang berjalan itu adalah Yesus. Karena pada waktu itu kemungkinan ada pancaran cahaya matahari yang begitu menyilaukan sehingga membuat mata mereka tuh nggak bisa mengenali sosok Yesus. Tapi benarkah alasan ini menjadi alasan yang masuk akal? Saudara, kalau saja misalkanlah sinar matahari itu memang begitu mengganggu pemandangan mereka untuk melihat bahwa sosok ini adalah Yesus, bukankah sebenarnya saudara dua orang ini bisa mengenali orang yang ada berjalan dengan mereka dari suara? Saudara, bukankah dua murid ini sebenarnya bisa mengenali suara atau cara orang yang sedang berjalan bersama dia pada waktu dia sedang berbicara, saudara? So, jadi aneh sekali rasanya sampai dua murid ini tidak mengenali siapa yang sedang berjalan bersama dengan dia. Tapi saudara, apa yang mau dikata? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa faktanya bahwa memang dua murid ini tidak mengenali sosok Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Ironis, tapi memang itulah yang terjadi. Itu sebab saudara kalau kita perhatikan dalam catatan ini, dalam perjalanan itu, ketika mereka sudah seasik bercakap-cakap, hati mereka bergelora, tapi mereka nggak kenal, saudara. Sampai akhirnya di dalam ayat 25 Tuhan Yesus kemudian berkata begini, menegur dengan keras. Saudara, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya kamu. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya kamu. Saudara, perkataan ini sangat keras, saudara. Perkataan ini begitu tajam, saudara. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang suka dikatakan bodoh atau lamban, betul tidak? Saudara, seorang yang normal, seorang yang sehat pasti akan tersinggung, pasti akan terusik ketika kata-kata itu ditujukan padanya. Karena perkataan bodoh dan lamban itu, saudara, itu perkataan yang sangat menyakitkan sebenarnya. Itu sangat keras, sangat mengintimidasi, saudara. Saudara, menarik sekali Yesus terpaksa memakai kata-kata ini kepada dua orang murid ini, saudara. Yang Lukas katakan adalah salah satu di antaranya adalah Kleopas. Saudara, Yesus terpaksa memakai kata bodoh. Yesus terpaksa memakai kata lamban. Bukan untuk menghina Kleopas dan murid yang lain yang tidak kita tahu siapa namanya. Tidak, saudara. Yesus sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan mereka. Apalagi menghancurkan kepercayaan diri mereka. Tetapi saudara, Yesus memang sengaja memakai perkataan ini, teguran yang keras ini, bodoh dan lamban ini, untuk kemudian memberikan sentakan, untuk memberikan sebuah kejutan, supaya dua orang murid ini bisa sadar, supaya dua orang murid ini bisa kembali pikirannya itu terbuka dan matanya itu melihat bahwa sesungguhnya ada masalah di dalam diri mereka yang kemudian menghalangi mereka untuk melihat, bukan hanya melihat sosok Yesus, tapi melihat seluruh peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Karena sesungguhnya bukanlah mata secara fisik yang kemudian menghalangi mereka melihat kehadiran Yesus. Bukan mata secara fisik kemudian menggagalkan mereka untuk melihat rangkaian peristiwa benang merah dari kematian Yesus sampai kebangkitan Yesus. Bukan mata fisik. Tetapi menarik sekali saudara, saya menemukan bahwa persoalan terbesar yang dihadapi para murid yang menghalangi mereka untuk melihat kehadiran Yesus dalam hidup mereka, untuk melihat semua peristiwa di belakang sebagai sebuah kebenaran yang sudah kemudian dinubuatkan adalah karena ketidakpercayaan. Saudara, ketidakpercayaan. Saudara, murid-murid bukannya tidak tahu tentang semua hal yang telah terjadi. Bukan, saudara. Kalau saudara perhatikan, murid-murid tahu kok.
Murid-murid tahu tentang peristiwa yang akan terjadi tentang gurunya Yesus itu. Mereka tahu bahwa Yesus itu akan menderita. Mereka tahu bahwa Yesus itu akan disalibkan dan mati. Bahkan mereka pun juga tahu bahwa Yesus yang mati itu akan bangkit kok pada hari yang ketiga. Dan bahkan ketika para perempuan datang memberitahu bahwa kubur Yesus kosong, mereka juga tahu kemungkinan Yesus bangkit. Tetapi masalahnya, saudara, mereka tidak percaya dengan semua yang mereka tahu itu, saudara. Sayangnya, mereka hanya berhenti sebatas tahu tentang segala sesuatu yang terjadi tentang Yesus. Tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh untuk percaya dengan semua yang Yesus katakan. Saudara, inilah kebodohan terbesar dua murid ini, saudara. Inilah kelambanan yang terbesar dari dua murid ini. Saudara, ketidakpercayaan mereka inilah yang kemudian menjadi penghalang bukan saja untuk mereka merasakan kehadiran Tuhan, tetapi ketidakpercayaan ini juga menjadi penghalang untuk mereka menerima segala berkat yang terbaik, yaitu apa? Kebangkitan Tuhan dalam hidup mereka. Kuasa kebangkitan Tuhan dalam diri mereka, saudara. Ketidakpercayaan adalah satu kata yang sangat kemudian menjadi musuh yang paling besar dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketidakpercayaan menutup segala sesuatu yang mungkin untuk bisa kita dapatkan, saudara. Ketidakpercayaan itulah yang membuat kemudian kita nggak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ketidakpercayaan yang kemudian menutup kita untuk kemudian bisa melihat bahwa ada berkat, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketidakpercayaan menjadi penghalang bagi banyak kehidupan orang-orang yang mengaku Kristen untuk boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, Tuhan menegur dua murid ini. Hai kamu orang bodoh dan lamban. Coba seandainya kamu percaya saja. Percaya apa yang sudah dikatakan dengan para nabi. Saudara, semua ini tidak akan terjadi seperti sekarang. Kalau kamu percaya, kamu akan mengenal dan kamu akan merasakan bahwa aku ini adalah gurumu Yesus yang hadir. Akulah yang kemudian memberikan kamu sukacita dan damai sejahtera selama perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Seandainya kamu sedikit saja lebih cepat untuk percaya, kamu akan mengalami sebuah perjumpaan yang jauh lebih luar biasa. Saudara, hari ini saya mau katakan demikian dalam renungan singkat ini. Saudara, mari kita belajar untuk tidak menjadi bodoh dan lamban seperti dua murid ini. Saudara, hari ini saya mau ngajak kita untuk belajar untuk tidak menjadi lamban dan tidak menjadi bodoh dalam mempercayai segala sesuatu yang Tuhan sudah katakan kepada kita. So, hari ini saya mau ngajak kita untuk belajar. Untuk tidak menjadi begitu terlambat untuk kemudian percaya dan beriman bahwa apa yang Tuhan katakan, itu ya dan amin dalam hidup kita. Apa yang kemudian Tuhan janjikan, itu adalah yang pasti dan akan digenapinya. Saudara, sekalipun mungkin hari ini kita menghadapi sebuah kenyataan yang sulit, yang membuat kita seakan-akan sulit sekali untuk kemudian bisa berpegang pada perkataan yang janji Tuhan. Tetapi saya mengajak kita untuk tetaplah percaya. Apapun yang sedang terjadi, apapun keadaan itu, sekelam apapun itu, saudara, jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk kemudian memegang janji-janji Tuhan. Jangan pernah berhenti dan kemudian pergi meninggalkan iman yang sudah ada dalam hidup kita ini, saudara. Tetaplah percaya. Karena kita tahu satu hal, bahwa seperti Paulus katakan dalam Roma 8:28, saudara. Allah itu hadir, dia turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara saya. Saudara, kiranya apa yang terjadi dengan dua murid ini boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita. Jangan menjadi orang yang bodoh dan jangan menjadi orang yang lamban. Ketidakpercayaan mereka itu menutup mereka untuk melihat Tuhan hadir dalam hidup mereka. Sehingga akhirnya mereka nggak bisa merasakan lagi berkat Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan, saudara, mari kita belajar percaya. Ketika kita percaya, kita akan bisa melihat Tuhan. Ketika kita akan percaya, kita akan bisa merasakan ada Tuhan yang hadir. Ketika kita percaya kepada Tuhan, lihatlah bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah kita pikirkan dalam pikiran kita. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman ini boleh menolong kami, menyadarkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang bodoh dan lamban untuk percaya kepada Tuhan, untuk meyakini setiap perkataan Tuhan,
untuk memegang setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun hidup kami hari ini mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, awan masih begitu gelap dan kami tidak tahu kapan terang itu akan muncul. Tapi kami percaya Tuhan, seperti apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami dalam lembah-lembah kekelaman dalam hidup kami sekalipun. Bahkan dalam lembah-lembah maut sekalipun Tuhan ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kehadiran-Mu itu lebih dari cukup untuk menyatakan kebaikan dan kasih-Mu itu kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami belajar dalam hidup kami. Belajar untuk tidak lagi terlambat untuk percaya kepada Tuhan. Belajar untuk tidak menjadi bodoh dengan hidup dalam ketidakpercayaan kami. Tolong kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke saudara, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Yang pertama mari kita sama-sama berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Kita bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Untuk keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Mari kita sama-sama kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa demi peristiwa yang kami boleh alami sampai hari ini. Untuk setiap duka, setiap suka, untuk setiap pengalaman yang baik, yang indah maupun yang buruk sekalipun yang menyakitkan. Kami bersyukur bahwa kami tahu semua Tuhan izinkan terjadi. Bukan untuk menghancurkan kami. Bukan untuk membuat kami kemudian menjadi jatuh dan terpuruk. Tapi kami tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk terus memproses kami dan membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik dan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua hal itu Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kekuatan yang Tuhan berikan sampai hari ini bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk saudara-saudara seiman yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk mereka semua Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal apapun itu dalam hidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama kami berdoa, amin. Saudara, yang kedua, saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk upaya penanganan COVID-19 yang masih terus diusahakan sampai hari ini. Dan kita bersyukur angka sebaran sudah semakin menurun. Kita bersyukur untuk distribusi program vaksin sudah berjalan dengan baik dan program itu sudah berjalan dengan baik. Kita terus doakan saudara untuk hal ini. Yang kedua kita juga mau doakan sama-sama untuk upaya penanganan bencana alam khususnya yang terjadi di NTT. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan boleh turut campur tangan. Ya, beberapa hal infrastruktur yang sedang diperbaiki, yang sedang kemudian dibangun kembali. Kita doakan untuk distribusi bantuan yang beberapa mengalami kendala karena jalur itu terputus sehingga sulit sekali untuk menjangkau kampung-kampung yang tinggal di pedalaman. Kita sama-sama doakan mereka yang ada di pengungsian supaya Tuhan kasih mereka kekuatan dan menghiburan. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal ini, saudara. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk bangsa negara kami khususnya untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan turut campur tangan, Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami, pemerintahan yang ada, dan tim-tim Satgas yang terlibat untuk boleh memikirkan tindakan langkah yang jauh lebih baik, lebih efektif lagi untuk boleh menuntaskan penyebaran COVID ini. Dan kami bersyukur Tuhan angka hari ini sudah menunjukkan penurunan yang jauh sangat menurun Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk program vaksin yang boleh berjalan dengan baik. Hari ini pendistribusian sudah boleh berjalan dan beberapa masyarakat sudah boleh menerima vaksin ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa terus untuk upaya program ini Tuhan ke depannya, dan untuk pengadaan vaksin ini juga boleh tercukupkan semuanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk upaya penanganan bencana alam khususnya yang sedang terjadi di NTT Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan, tolong beberapa rekan-rekan kami yang terlibat untuk boleh memikirkan bagaimana memulihkan kota di NTT ini Tuhan. Ada banyak kampung di dalamnya juga yang mengalami kerusakan. Kami berdoa Tuhan untuk segala upaya yang sedang dilakukan pembangunan infrastruktur, beberapa yang rusak Tuhan, tolong semuanya boleh berjalan dengan baik, supaya juga pendistribusian bantuan segala yang dibutuhkan untuk boleh pemulihan kota ini Tuhan, itu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka juga, saudara-saudara kami yang bergumul, mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau yang berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Tuhan, Kau yang mencukupkan segala yang mereka butuhkan Tuhan. Kami yang jauh di sini hanya bisa berdoa, mohon anugerah-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Tuhan yang boleh mencukupkan segala yang
mereka butuhkan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan juga untuk Sinode GKBJ yang sedang melakukan upaya untuk membantu rekan-rekan kami di sana. Tuhan tolong biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Apa yang dikerjakan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah yang berikutnya kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk persatuan dan kesatuan bangsa ini. Saudara, kita mau doakan supaya bangsa ini biarlah bangsa ini boleh tetap bersatu dan tidak mudah terpecah belahkan. Kalau saudara lihat hari ini media sosial begitu banyak sekali dan begitu riuh sekali dengan pertikaian, dengan konflik, perbedaan, kadang-kadang sudah menyentuh isu-isu sara. Kita doakan supaya semua ini bisa diambil tindakan yang tegas, dan pemerintah diberikan hikmat untuk boleh bagaimana mengatasi persoalan kerentanan perpecahan di bangsa negara kita ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk persatuan negara ini Tuhan, untuk kesatuan masyarakat di negara ini. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Mungkin nampak tenang, tapi di dalamnya Tuhan ada begitu banyak konflik, atau begitu banyak perdebatan, ada banyak kericuhan di dalam perkembangan media sosial hari ini. Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang Tuhan itu sudah menyentuh wilayah-wilayah yang begitu sensitif, yaitu sara Tuhan. Tuhan, kami takut ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan-kapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong berikan pemerintah kami hikmat, berikan mereka kemampuan untuk boleh betul-betul menindak segala kemungkinan potensi orang-orang yang berusaha jahat untuk menghancurkan bangsa dengan perpecahan ini Tuhan. Tuhan, tolong tindak semuanya Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya Tuhan boleh ditindak dan dibereskan, dan bangsa kami boleh ada dalam keadaan betul-betul damai. Kami sesama masyarakat Indonesia boleh bersatu, bergandengan tangan di tengah-tengah keperbedaan kami, dan kami boleh sama-sama membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang boleh sungguh-sungguh menunjukkan harkat dan martabat yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati Pak Jokowi, berkati rekan para jajarannya Tuhan, mampukan mereka untuk boleh memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang terakhir kita mau berdoa untuk gereja kita. Kita mau berdoa untuk GKBJ Kelapa Gading, Karawang, dan Solo. Kita doakan untuk pertumbuhan jemaat secara rohani, supaya jemaat boleh terus mengalami keserupaan dengan Kristus. Dan kita doakan juga untuk setiap kesehatan jemaat kita sama-sama. Kita doakan untuk hal ini, saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, Kelapa Gading, Karawang, dan Solo Tuhan. Kami berdoa biar sungguh Tuhan, Kau yang sudah memulai gereja ini, Kau boleh terus memelihara gereja ini. Kau yang memberikan pertumbuhan bagi gereja ini. Kau yang boleh berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang Kau percayakan. Biar jemaat-jemaat ini boleh semakin hari mereka boleh jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, dan mereka boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Hidup mereka boleh mengalami sebuah revival Tuhan, mengalami kebangunan, mengalami transformasi semakin indah, sehingga hidup kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang, berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong berkati Tuhan gereja-gereja-Mu ini. Tuhan, berkati persiapan ibadah yang kami lakukan di tempat kami masing-masing, di Kelapa Gading, Karawang, dan Solo. Tuhan, berkati bila ibadah kami besok boleh berjalan dengan baik. Jemaat setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh punya antusias untuk boleh datang bersama-sama beribadah, menikmati Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan sekali lagi gereja kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, jaga, berikan mereka kekuatan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kami bersyukur, dan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh sama-sama berdoa, kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, kami boleh sama-sama menaikkan pujian penyembahan kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, doa pagi hari ini selesai, saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.